Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, untuk memulai pagi hari ini ada baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas dipersilahkan Ali untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kalian. Yang pertama, Anissa, Cinta Ramadhani, Fali Gibran, Dini, Gina, Zulaika ada nggak? Oh ada. Baiklah anak-anak, apakah di sini ada pertanyaan mengenai materi yang minggu lalu ataupun materi yang sekarang? Tidak ada. Kita pagi hari ini harus banyak-banyak bersyukur karena kita sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita harus mensyukurinya apapun bentuknya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita bisa mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua itu kita bisa memahami apa saja sih isi dari Pancasila, makna ataupun lambangnya. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup yang pertama itu adalah bernapas. Bernapas sendiri merupakan ciri yang pertama karena makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas. Yang kedua itu makan dan minum. Pasti kita sebagai makhluk hidup, kita membutuhkan makan dan minum agar kita memenuhi kebutuhan kita untuk tetap hidup maupun ada tahap-tahap pertumbuhan. Yang ketiga itu mengeluarkan zat sisa. Kita sebagai makhluk hidup membuang zat yang tidak dibutuhkan lagi seperti mengeluarkan zat sisa. Kalau kita sebagai manusia itu kan kita pup atau BAB. Kalau untuk hewan juga seperti kita. Yang keempat itu cirinya bergerak. Pasti kita sebagai makhluk hidup bergerak kan? Pasti kan kita bergerak. Kalau manusia kita berlari, kita bermain, ataupun kita bergerak untuk beraktivitas. Seperti kita bangun pagi, pasti kita bergerak dulu dari tempat tidur, terus kita mandi, itu kita pasti bergerak. Yang kelima itu tumbuh dan berkembang. Baiklah, di sini Ibu ada metamorfosis. Nah, pastikan kita sebagai manusia, kita berarti kita dari bentukannya dari janin dahulu. Terus kita dilahirkan. Terus tahap-tahapannya kita berumur dari 1 tahun, 2 tahun, dan sampai kita sekarang pasti kita mengalami pertumbuhan kan. Nah, kalau untuk metamorfosis sempurna ini ada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu sendiri bisa bertelur. Kenapa? Karena itu metamorfosisnya. Yang pertama itu menjadi kupu-kupu. Nah, telur di sini berkembang menjadi larva. Terus larva menjadi pupa kepompong. Pupa kepompong ya. Terus di sini itu jadi kupu-kupu dewasa. Tahapnya seperti itu, metamorfosis sempurna. Untuk yang metamorfosis tidak sempurna, di sini contohnya itu ada belalang. Belalang di sini dia bertelur, terus dia menjadi nimfa tanpa sayap, terus nimfa bersayap, dan balik lagi dia akan menjadi belalang dewasa, dan terus menerus akan seperti itu metamorfosisnya ataupun siklus tumbuh dan berkembangnya dari makhluk hidup. Baiklah, di sini Ibu akan memulai ice breaking. Yang pertama itu kita akan ice breaking. Tepuk semangat. Seperti biasa kan, kalian sudah bisa kan? Coba tepuk semangat.
Semangat. Yeay. Baiklah, setelah Ibu menjelaskan metamorfosis di sini, apakah anak-anak ingin bertanya? Atau sudah paham? Atau kurang jelas? Tidak ada yang ingin bertanya? Sudah, Ibu di sini akan melanjutkan tentang Pancasila. Nah, Pancasila ini sendiri itu apa sih? Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, Pancasila. Panca itu berarti 5, sila itu dasar. Jadi Pancasila itu dasar negara, yaitu memiliki 5 sila. Lambang dan makna Pancasila itu melambangkan burung Garuda. Baiklah, di sini siapa yang ingin membacakan bersama-sama sila-sila Pancasila? Siapa? Oke. Siapa? Pali. Oke. Di sini Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang Pancasila? Baiklah, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian, berapa sih helai bulu di leher? Siapa yang tahu? Ya, Pali, berapa? 45 helai bulu. Terus di sini ada berapa helai bulu pada masing-masing sayap? Siapa yang tahu? Ya, Zaika, berapa? 17. Yang selanjutnya itu, berapa sih helai bulu dari bawah perisai atau pada pangkal ekor? Siapa yang tahu? Oke, Gina, berapa? 19. Oke. Selanjutnya itu, berapa helai bulu pada ekor? Siapa yang ingin menjawab? Ya, Anissa, berapa? 8 helai. Baiklah, di sini anak-anak Ibu semangat sekali ya belajar Pancasila, karena anak-anak di sini sudah paham semua tentang Pancasila. Baiklah, di sini Ibu akan membacakan dari Pancasila ini sendiri. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain yang kita bahas tadi, 45 helai bulu di leher, terus ada 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Terus di sini ada 19 helai bulu di bawah perisai. Perisainya ini ya, atau pada pangkal ekor. Terus di sini yang terakhir ada 8 helai bulu pada ekor. Karena di sini itu berjumlah seperti ini, itu maknanya itu 17 itu dari helai bulu pada masing-masing sayap. Agustus itu bulan 8, bermakna 8 helai bulu pada ekor. Terus itu ada 19 di sini helai bulu bawah perisai. Untuk 45 sendiri berasal dari helai bulu di leher. Baiklah, hanya itu saja Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu di sini akan memberi kalian tugas di rumah. Di halaman 45. Ya, jangan lupa ya PR-nya dikumpul minggu depan. Untuk makna yang bisa kita dapatkan dari hasil belajar hari ini apa saja? Ya, yang pertama itu ada
Ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua ada Pancasila. Banyak sekali kan pelajaran dan makna-makna yang bisa kita dapatkan untuk hari ini. Ya, kita terus belajar ya agar kita semangat, agar kita tidak mudah menyerah. Kita harus banyak-banyak memahami mata pelajaran. Kita harus pelajari yang kita sukai seperti hobi kita. Hobi kita di sini misalkan hobi kita membaca buku. Nah, kita harus banyak-banyak membaca buku agar kita banyak mendapatkan ilmu. Baiklah, untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas Pali untuk dipimpin doa. Coba dipimpin. Alhamdulillah. Baiklah, hanya itu saja dari Ibu. Tetap semangat ya untuk belajarnya. Baiklah, hanya itu saja dari Ibu. Semoga kalian tetap semangat untuk mempelajari pelajaran-pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.